La ya'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara bab baru, mengenal, mencintai, dan mengingat Allah. Mengingat Allah tidak akan meresap dengan mendalam di dalam jiwa, tidak akan subur tertanam di hati sanubari manusia tentang cinta kepada Tuhan Allah, bila mana ia lebih mencintai yang lain daripada mencintai Tuhan Allah. Grafik cinta yang seperti ini tidak berketentuan di diri manusia. Ini hari kita lihat dia manusia yang sopan dan peramah, besok ia sebagai manusia yang puas dan kejam, lusa ia sebagai jin atau syaitan dan sebagainya. Dan hari ini tekun beribadat, esok telah kurang tekun pula, lusa hari sudah lebih lengah dari hari yang sebelumnya. Agar terhindar dari yang demikian itu, maka penting sekali manusia itu berusaha keras untuk mengenal Allah. Tanpa kenal, sukar dipertanggungjawabkan. Dapat untuk cinta, bukankah karena kenal makanya cinta, bukan cinta karena kenal. Dan dalam ajaran agama Islam pun disampaikan bahwa awal beragama itu ialah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Kalau ada awal tentu ada akhir. Kalau ada awaluddin ma'rifatullah, maka ada pula yang menjadi akhiruddin. Biarlah jawaban atas pertanyaan ini nanti saya sampaikan insyaallah dalam buku yang lain. Tentang mengenal Allah, dalam menyampaikan pengenalan ini perlu terlebih dahulu diterangkan secara jelas dan mantap bahwa kata Allah itu adalah nama yang maha besar dari Tuhan kita. Tuhan kita ialah Tuhan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah itu adalah Tuhan kita. Contohnya adalah saya bernama Ridwan dan saya mempunyai anak, dan salah seorang dari anak saya itu bernama Ahmad Yani. Kalau orang bertanya kepada Ahmad Yani, siapa ayahmu? Maka anak ini menjawab, ayahku adalah Ridwan. Tiada Ridwan selain ayahku, dan lain sebagainya. Di samping nama yang maha besar itu, Tuhan kita mempunyai lagi nama-nama yang mulia. Apakah kegunaan bagi manusia nama-nama Tuhan yang mulia itu? Kelak saya mendoakan dalam bab selanjutnya di bagian memohon, mendoa, dan kehadapan Tuhan Allah. Kembali kita mempersoalkan mengenal Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 antara lain Tuhan menegaskan, wa idza sya'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Surat Al-Baqarah ayat 186, apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku hampir. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la yubsirun. Al-Waqiah ayat 85. Dan kami lebih hampir kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat kami. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat atau hampir kepadanya dari dua urat kuduknya. La tu'rikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Surat Al-An'am ayat 103. Dia tiada dapat dilihat dengan mata, tetapi dia yang melihat, dan dia bersifat lemah lembut lagi mengetahui. Dari ayat-ayat suci ini antara lain kita memperoleh pengajaran bahwa Allah itu dekat
antara lain kita memperoleh pengajaran bahwa Allah itu dekat. Jika telah diketahui bahwa Dia dekat, maka janganlah pergi jauh-jauh mencarinya. Carilah dari dekat apa yang paling terdekat dari kita. Tidak ada yang lebih dekat dari kita selain daripada diri kita. Maka melalui mengenal diri merupakan jalan mengenal Allah. Mengenal diri adalah kunci rahasia untuk mengenal Allah. Karenanya perlu kita kenalan dengan diri kita sendiri, yang didahului dengan mengetahui asal usul dari kejadian diri kita dari tiap anak cucu Adam. Asal kejadian diri dari manusia itu tersusun atas dua bentuk, yaitu bentuk zohir dan bentuk batin. Diri yang bentuk zohir, yaitu jasad atau badan itu, bukan saja telah menjadi pelajaran bagi para calon dokter, tetapi juga menjadi pelajaran bagi mereka yang ingin mencapai untuk lebih dekat mengingat Allah. Tentang diri yang berbentuk zohir penting oleh setiap manusia dipelajari dengan terlebih dahulu dipikirkan tentang asal kejadiannya. Yang seperti itu diperingatkan dalam surat At-Tariq ayat 5. Faliyan zuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memikirkan dari mana asal kejadiannya. Memang kita disuruh memikirkan tentang asal kejadian kita. Dari apakah asal kejadian kita? Min ayyi syai'in khalaqa. Dari apakah manusia itu dijadikan oleh Tuhan Allah? Asal kejadian manusia anak cucu Adam adalah dari setetes air. Min nun fatin khalaqahu faqadara. Surat Al-Basyah ayat 19. Dari setetes air dijadikannya lalu diaturnya kejadian itu. Khuliqa min ma'in dafiqin ya'ruju min banis syurbi wa tara'idi. Surat At-Tariq ayat 6-7. Kejadian dari air yang bertumpah yang keluar dari percampuran sulbi dan tolaid. Air yang bertumpah yang keluar dari percampuran sulbi dan tolaid itu ialah alaq, yaitu air mani. Air mani inilah asal kejadian dari zohir dari manusia itu. Bahwa air yang dimaksud memang betul alaq ditegaskan pada surat Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insana min alaqin. Dijadikan manusia itu daripada alaq. Kemudian melalui proses yang diatur Tuhan Allah, menjadilah diri yang zohir ini selanjutnya dilengkapi dengan roh, pendengaran, pemandangan, dan hati, seperti pada surat Al-Sajdah ayat 9. Fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudaqatin muqallaqatin wa ghairi muqallaqatin linabayyina lakum wa nuqiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamman summa nu'rizukum tiflan summa luhu asyadakum wa minkum man yatawafa wa minkum man yuradu ila adzalil umri ila ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Surat Al-Hajj ayat 5. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari sepotong daging yang telah sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, supaya kami terangkan
kepadamu kekuasaan kami. Kami tetapkan dalam rahim kehendak kami sehingga waktu yang ditentukan kemudian kami keluarkan kamu menjadi kanak-kanak, kemudian sampai kamu menjadi orang dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan di antaranya ada yang dihidupkan sampai sangat tua, hingga ia tiada dapat mengetahui sesuatu juga sesudah ia mengetahui dahulunya. Summa sallahu manafaqa bihi min ruhihi wa ja'ala lakum musam'a wal absara wal af'idah. As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia disempurnakan dan dia ditiupkan ruh ke dalamnya, dan dia adakan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati. Asal kejadian manusia itu semua sama, yaitu dari alaq. Tidak ada alaq yang dari platina, brilian, intan, mutiara, emas, dan tembaga atau yang lainnya. Tidak ada dan memang tidak ada. Semua sama dalam bentuk air. Kalaulah dimengerti dengan lurus akan hal ini, maka sebenarnya tidaklah ada dasar bagi manusia yang satu menyombongkan terhadap manusia yang lain, tidak menghina kepada manusia yang lain, tidak merasa lebih mulia dari yang lain, tidak merasa lebih hebat dan terhormat dari manusia yang lain. Tidak ada dasar untuk membanggakan, untuk sok jago, sok hebat dan sebagainya. Tidak ada dasar. Kalau seperti itu terjadi juga, maka adalah sebenarnya manusia itu lupa kepada asal kejadiannya. Lupa kepada asal kejadiannya berarti lupa akan dirinya. Lupa atau tidak kenal kepada diri, maka akan lupa dan tidak kenal kepada Allah. Lupa tidak kenal kepada Allah, maka hawa nafsu dan syaitanlah yang mengendalikan manusia itu. Kalau manusia sudah dikendalikan oleh hawa nafsu dan setan, maka tidak tunduk menyerupai, maka tindak tanduknya menyerupai tindak tanduk setan. Apakah tindak tanduk setan itu menguntungkan? Tentunya tidak. Kalau tidak menguntungkan, jelas merugikan. Dan telah disampaikan bahwa asal kejadian manusia itu semuanya dari anak cucu Adam adalah sama, yaitu dari alaq, dari air mani. Alaq atau air mani berasal dari salah satu sari apa yang dimakan oleh manusia. Makanan-makanan itu menghasilkan 3 sari, yaitu ampas, yaitu sesuatu yang kita buang dari kita seperti daging, kotoran dan kotoran besar. Barang yang halus, yaitu yang menjadi darah dan sumsum. Barang yang lebih halus ialah menjadi alaq atau air mani tersebut. Sampai sini. Ya. Setelah kita simak apa yang disampaikan tadi itu, bahwa dasarnya manusia itu sama, dasar kejadian manusia itu sama. Tapi kebanyakan manusia itu karena dia grafik imannya itu turun naik, ya kan. Kadang-kadang dia kenal Allah, kadang-kadang tidak kenal Allah. Makanya kadang-kadang dia beriman kepada Allah, kadang-kadang tidak beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pada saat itu dia akan lupa akan kejadiannya. Kalau manusia itu memahami dari mana asal usul kejadiannya, seperti di dalam Quran tadi itu, manusia itu pada dasarnya diciptakan Allah dari alaq, ya kan? Alaq itu adalah air mani, ya kan? Jadi kalau manusia itu tahu bahwa proses kejadian manusia
tentu tidak akan ada manusia yang sombong. Tidak ada manusia yang membangga-banggakan dirinya. Tidak ada manusia yang dengki. Tidak ada manusia yang benci. Tidak ada manusia yang pelit. Tidak ada manusia yang kikir. Tidak ada manusia yang merusak. Tidak ada manusia yang berpaling daripada mengingat Allah. Kenapa? Karena manusia itu sudah tahu asal usulnya. Asalnya dari Allah yang menciptakan, kemudian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada daya dan upaya manusia itu menyombongkan diri, benci kepada ciptaan Allah yang lain, karena dia sama-sama bertuhan kepada Allah. Kebanyakan manusia tidak memahami dirinya, ya kan? Makanya dia menjadi berpaling dari mengingat Allah. Nah, jadi dasar usul daripada mengingat Allah itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan siapa yang ingat dirinya, ingat dirinya itu maknanya ingat asal usul kejadiannya, bukan ingat dirinya saya siapa, ya kan? Tetapi asal usul kejadiannya dari mana? Nah, jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan lupa juga kepada Allah. Kalau lupa diri, lupa kepada Allah, dan jadi berarti manusia itu tidak tergolong manusia yang dipilih oleh Allah, tetapi adalah manusia yang derajatnya itu turun dari derajat manusia, yaitu manusia yang sama dengan perilaku hewan, ya kan, perilaku setan. Itulah manusianya. Nah, kenapa manusia itu dibekali akal pikiran, hati, dan untuk membedakan antara kejadian manusia dengan hewan. Kalau hewan itu punya otak juga, tetapi tidak punya akal. Itu bedanya. Tetapi manusia punya otak, sama dengan hewan, tetapi hewan tidak punya akal. Nah, akal itulah yang menjadi suatu pembeda antara manusia dengan hewan. Apabila manusia itu sudah kembali kepada otaknya, kepada pikirannya, manusia itu sudah meninggalkan akal sehatnya. Kalau sudah meninggalkan akal sehatnya, apapun yang dilakukannya, artinya dia sudah jatuh kepada derajat hewan. Sebab di hewan itu ada nafsu, ya kan? Ada nafsu yang mengendalikan dia. Kalau dia lapar, ya kan? Dia akan mencari makanan. Makanan yang dicarinya adalah makanan yang sesuai dengan keinginannya. Itu kalau hewan. Apa saja yang penting masuk kepada mulutnya. Ini hewan. Tapi kalau manusia yang berakal, dia memilah-milah. Ini haram, ini halal, ya kan? Ini makanan yang bisa membuat anak cucu saya ini menjadi baik sampai nanti. Jadi dia memakan makanan yang halal-halal saja. Kalau dia berbicara yang baik-baik saja. Tidak ada berbicara yang jelek. Itulah manusia yang menggunakan akalnya. Akal dan pikiran manusia itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Tapi akal dan pikiran manusia itu diberikan oleh Allah sebagai asupan adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Kemudian tidak jelas oleh manusia itu dengan kitab itu. Diutus lagi Nabi untuk menyampaikan kitabullah dan sunnah Rasul itu kepada manusia. Begitulah Allah itu sempurnanya menciptakan manusia itu mulai dari alaq, ya kan? Air mani itu yang bersih, suci, bersih. Kemudian untuk mempertahankan kesucian dan kebersihannya itu, manusia itu harus memakan makanan yang bersih supaya tetap bersih, supaya akalnya bersih dan suci,
diberikan lagi pedomannya adalah Al-Quran. Diberikan lagi yang mengajarkan, siapa diutus lagi yang mengajarkan kepada manusia itu adalah nabi-nabi yang sudah dibekali oleh Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya tumbuhlah manusia itu sempurna. Nah, makanya manusia itu disuruh rukuk, sujud. Ya, manusia yang rukuk adalah manusia yang hanya menghambakan diri kepada Allah. Manusia yang sujud adalah pasrah kepada Allah. Kalau dia sudah punya ilmu pengetahuan, sudah punya wawasan pengetahuan dengan Al-Quran, sudah memahami siapa yang menyampaikan Al-Quran itu, kemudian menjadi terkumpul di dadanya, akar manusia itu memancarkan cahaya nur yang benar, nur yang bersih, suci, Al-Quran semuanya. Jadi tidak ada sedikit pun celah keburukan dan kejahatan di dalam diri manusia itu apabila dia diinstal dengan Al-Quran itu tadi. Diinstal dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Nah, jangan sampai manusia itu terperdaya oleh tipu daya setan. Sebab tipu daya setan itu sangat menyesatkan manusia. Apabila manusia itu sudah sesat, maka dia juga akan sesat kembalinya kepada Allah. Kalau sesat kembali kepada Allah, berarti dia terbawa arus oleh iblis, setan yang terkutuk. Inilah janji iblis kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, karena saya sudah diberikan sertifikat untuk masuk neraka, saya akan giring anak cucu Adam itu semuanya ke neraka. Kata Allah apa? Karena Allah itu bijak. Karena Allah itu sangat adil. Karena kamu sudah diberikan sertifikat, silakan kamu tipu, berdaya manusia-manusia yang anak cucu Adam itu. Kemudian giringlah dia, siapa yang bisa, yang sanggup kamu giring. Itu dia legal minta kepada Allah dan legal dia. Nah, silakan. Bagi Allah tidak masalah, tetapi manusia-manusia itu kecuali hamba-hamba yang mukhlis, yaitu kecuali hamba-hamba yang ikhlas, tidak akan terpedaya dengan tipu dayamu, hai setan. Nah, itu hamba-hamba yang mukhlis itu siapa? Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang benar-benar beriman kepada Allah. Itulah manusia-manusia yang akan ditempatkan di surganya Allah. Tetapi manusia-manusia yang disesatkan oleh setan akan digiring ke neraka. Dia akan menyesal nanti pada hari kiamat. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap umat Islam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia tidak kembali kepada Tuhannya, dia akan pasti akan digiring oleh setan ke neraka. Ini yang perlu diwaspadai bagi kita, untuk kita itu tetap menjadi manusia yang sempurna akalnya, sempurna kesehatannya, sempurna kesehatannya, sempurna akalnya, sempurna pikirannya, sempurna tindakannya, sempurna penglihatannya, sempurna pendengarannya, sempurna hatinya, agar manusia itu nanti kembali kepada Allah. Jadi dalam rangka untuk kembali kepada Allah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Manusia itu harus punya bakal ilmu pengetahuan untuk hidup di dunia dengan ilmu pengetahuan, hidup di kampung akhirat dengan ilmu pengetahuan, hidup di kedua-duanya, dunia dan akhirat dengan ilmu pengetahuan. Siapa pedomannya? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah teruji keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Ya, Nabi Muhammad itu tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang jahiliyah kepadanya. Hai Muhammad, supaya kita ini hidup berdampingan dengan baik, makanya sekali-sekali kamu
menyembah agamaku dan sekali-sekali aku menyembah agamamu. Makanya turunlah Al-Quran, surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud wala antum abidu ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ma'abud lakum dinukum waliyadin. Hai orang-orang kafir, ya kan? Kalau kamu merayuku, katanya, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Aku tidak akan berpaling daripada apa tawaran kamu itu menjadi manusia yang sekali-sekali musyrik kepada Allah. Kenapa? Karena asal usul kejadianku adalah asal usul kita sama. Jadi jangan coba-coba menguji saya dengan tawaran-tawaran kehidupan yang nyaman, yang indah di dunia, tetapi kata Nabi, ya, masalah agama tidak bisa. Ya, mohon maaf, katanya, saya tidak sama dengan Anda. Anda mungkin barangkali sekali-kali yang beriman kepada Allah, sekali-sekali tidak. Tetapi saya ini adalah manusia pilihan, manusia yang dipilih oleh Allah untuk jadi pemandu umat manusia semuanya. Kalau kamu berpaling ke agamamu, dari agamamu kepada agamaku, insya Allah semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Tetapi saya tidak akan sekali-kali tidak akan berpaling dengan tawaran, karena tawaranmu adalah tawaran yang yang didasari dengan hawa nafsu. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu diperdaya oleh hawa nafsunya. Nah, inilah semua yang akan kita jelajahi dalam kehidupan kita supaya nanti kita selalu ingat kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Sebab begitu kita mulai bangun tidur, iblis dan setan itu sudah bekerja untuk kita. Dari depan, belakang, kiri, kanan, hati dan pikiran kita dipengaruhi oleh setan. Makanya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung hanya kepada Allah dari godaan iblis setan yang terkutuk. Inilah zikir yang paling ampuh agar manusia tidak diperdaya oleh setan. Jadi setiap saat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung hanya kepada Allah dari godaan iblis setan yang terkutuk. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, berarti keselamatan kita lebih terjamin daripada kita berlindung kepada yang lain. Nah, makanya manusia itu disuruh bangun malam, ya kan, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, saya sudah diberikan bakal, peliharalah diri saya dari godaan iblis setan yang terkutuk. Ya kan? Jangan bangun malam untuk mencari kehidupan yang layak di dunia. Nah, seperti pergi ke dukun, pergi ke orang-orang pintar, ke orang-orang sakti supaya dagangan kita laris. Nah, itulah permasalahannya. Jadi manusia itu masalahnya diperdaya oleh setan, diperdaya oleh akal dan pikiran. Jadi pola berpikir manusia itu ada 3. Yang pertama, berpikir dengan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, itulah manusia yang tidak mengenal Allah. Manusia yang berpikir dengan akal adalah manusia yang mengakal-akali supaya dia hidup enak. Kalau manusia yang berpikir dengan beriman kepada Allah, dia tidak akan dipengaruhi oleh yang 2 tadi. Beriman kepada Allah, maka dikendalikanlah hawa nafsu dan dikendalikan akal itu. Jadi pola yang pertama itu. Apabila pola pertama itu ada di atas, orang manusia itu berpikirnya dengan hawa nafsu, masanya akal dan imannya akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Apabila manusia itu berpikir dengan akalnya, maka akal dan nafsunya dikendalikan oleh akalnya, imannya dikendalikan oleh akalnya, maka diakal-akali. Tetapi kalau apabila manusia berpikir dengan iman kepada Allah, maka akal dan nafsunya dikendalikan oleh imannya. Kalau untuk berpikir kepada iman kepada Allah, tentu manusia itu punya ilmu pengetahuan tentang pedoman hidupnya, itu kitabullah dan sunnah Rasul. Itulah kira-kira
untuk kita pahami, karena kita perjalanan hidup kita itu sampai mati nanti akan selalu digoda, ya, dirayu oleh kehidupan dunia, dirayu oleh setan. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai gaya hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nah, itulah kira-kira pemahamannya. Untuk kita selanjutnya nanti kita dengarkan apa sih yang pedoman hidup kita selalu harus ada di dalam hati dan pikiran. Yang saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.